Aku merasakan pukulan keras di kepala. Suasana gelap, dan aku duduk dengan tangan terborgol ke pipa di suatu ruangan aneh. Aku mengerti, jika aku tidak melakukan apa-apa sekarang, maka aku akan mati. Aku tidak sendirian, ada orang-orang yang berbaring di sekitarku. Mereka masih hidup, tetapi mereka tidak sadarkan diri dan benar-benar kelelahan. Tidak ada gunanya berteriak, karena ruangan ini terletak di ruang bawah tanah. Tidak ada yang akan mendengarku. Sekitar 1 jam aku mencoba melepaskan diri dari borgol, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kehilangan harapan, aku hanya duduk, menundukkan kepala dan menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa keluar dari sini. Pada saat itu aku mendengar suara aneh. Itu adalah suara gergaji motor. Segera setelah aku mengangkat kepala, aku melihat orang tua yang selalu mengikutiku. Dia mulai mendekat dan semakin dekat, dan aku mulai berteriak sampai siapapun bisa mendengarnya. Tapi semuanya sia-sia dan aku menyadari bahwa ini adalah akhir hidupku dan aku hanya bisa menutup mata. Tiba-tiba aku merasa tanganku terbebas dari borgol. Seorang lelaki tua datang dan memotong borgolku. Pertama-tama dia berbicara kepadaku dan menyuruh aku melarikan diri segera sebelum pemilik rumah datang. Dia mengatakan sesuatu yang lain, tetapi aku akan bercerita lebih banyak tentangnya nanti. Aku segera menerima sarannya dan segera berlari ke atas. Ketika aku tiba di luar, aku melihat ada polisi di luar rumah. Itu terjadi karena aku tidak benar-benar mematikan alarm yang berbunyi ketika aku sudah masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah berdiri bersama polisi dan dia menuduh aku sebagai perampok. Mereka menangkap aku, tetapi aku membawa mereka ke tempat di mana aku baru saja disekap. Ketika polisi melihat semua korban dirantai ke pipa, mereka langsung menangkap pemilik rumah yang tentu saja mencoba melarikan diri, tetapi anjing polisi lebih cepat. Polisi memintaku untuk menceritakan semua yang aku alami, tetapi yang aku ingat adalah apa yang dikatakan orang tua itu kepadaku. Pemilik rumah ini menculik dan menjual orang selama bertahun-tahun. Semua orang yang hilang dari wilayah ini adalah hasil dari perbuatannya. Daging yang aku lihat di lemari es adalah daging babi biasa yang dia beri untuk korbannya. Jumlah korban yang diculik masih sulit untuk ditentukan. Aku yakin orang ini akan masuk penjara. Polisi memanggil ambulans untuk orang-orang yang disekap di ruang bawah tanah. 2 hari setelah peristiwa ini, aku kembali ke rumah itu untuk berterima kasih kepada lelaki tua yang menyelamatkanku, atau lebih tepatnya arwahnya. Aku kembali ke ruang bawah tanah, di mana ada foto-foto itu terpajang, dan aku bertemu arwah itu. Dia berkata bahwa dia benar-benar ingin pergi ke surga, tetapi tidak bisa, sampai dia berhasil memasukkan orang gila ini ke penjara. Ternyata dia telah diracun dan rumahnya dipakai untuk disalahgunakan. Dia berkata sekarang pekerjaannya sudah selesai, dan tidak ada yang bisa menahannya di dunia ini. Dia dengan tulus berterima kasih kepadaku karena tidak takut, dan kemudian dia menghilang. Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal. Dunia lain benar-benar ada, dan sekarang aku ingin mempelajarinya. Dimanapun itu, petualanganku baru saja dimulai.